berasal dari Prodi D4 Teknik Bravo, Politeknik Penerbangan Indonesia cuy. Namun saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan tarung saya yaitu Kenalkan, nama saya Taruni Nursetra Liana Gunawan, Prodi D4 Teknik Navigasi Udara, Angkatan 26 Bravo. Di sini saya dan teman saya akan mengulang materi mengenai kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. apa itu K3? K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Jadi, K3 ini sangat penting dalam suatu perusahaan. Untuk siapa K3 itu diperuntukkan? Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja diperuntukkan bagi semua orang atau semua pekerja, mulai dari top manajemen hingga lower manajemen atau pelaksana. Seberapa penting K3 bagi perusahaan? Pertama, perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Kedua, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Ketiga, perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, bila perusahaan secara khusus memperhatikan K3, maka karyawan dapat bekerja dengan aman, tentram, dan produktif dalam bekerja. Nah, jadi jika suatu perusahaan melakukan K3 dengan bijak, maka hal itu dapat mencegah ataupun meminimalisir setiap perbuatan atau kondisi tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan. Seberapa pentingkah K3 bagi pekerja atau karyawan? Pertama, pekerja memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Kedua, pekerja mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Ketiga, pekerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerja lebih aman. Keempat, pekerja mampu tetap memiliki penghasilan sehingga tetap berkontribusi terhadap perekonomian keluarganya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya pelindungan terhadap keselamatan serta kesehatan para tenaga kerja selama mereka bekerja. Keselamatan kerja ini sangat berhubungan erat dengan proses produksi suatu perusahaan. Apa saja sih keuntungan dari penerapan K3? Nah, K3 itu sangat banyak manfaatnya baik bagi perusahaan maupun bagi para pegawainya. Berikut merupakan beberapa contoh keuntungan dari penerapan K3 pada suatu perusahaan. Pertama, perusahaan tidak akan khawatir tentang keamanan dan keselamatan pekerjanya. Yang kedua, karyawan akan selamat dan sehat di tempat kerja. Kenapa? Karena sudah diterapkan APD yang benar. Yang ketiga, produktivitas barang akan meningkat jika pekerjanya sehat dan selamat. Dan yang keempat, perusahaan akan mendapat laba yang sangat banyak. Jadi, untuk pegawai maupun perusahaannya sendiri sama-sama mendapat keuntungan apabila menerapkan K3. Peraturan-peraturan yang mengatur K3. Berdasarkan web Kemenaker, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Terdapat juga undang-undang lainnya seperti Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012, Peraturan Menteri 38 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri 5 Tahun 2018. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang mengatur K3 tersebut. Sanksi. Jika suatu perusahaan tidak melaksanakan K3, tentu saja akan dikenakan sanksi. Sanksi di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang wajib diketahui oleh pengusaha. Salah satu pemeran pemerintah dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan dalam hal ketenagakerjaan adalah menjadi regulator atau pengatur, yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait sanksi yang akan dikenakan. Terdapat dua macam sanksi yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu pertama, sanksi administratif, kedua, sanksi pidana. Sanksi administratif yang diberikan dapat berbentuk teguran,
peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin. Lalu pada sanksi pidana yang diberikan dapat bermacam-macam bentuknya, yakni denda, kurungan, atau penjara. Pada sanksi pidana yang diberikan berdasarkan dua jenis yang berbeda, yaitu yang melibatkan karyawan atau tidak melibatkan karyawan. Sanksi pidana diberikan jika suatu perusahaan melibatkan karyawan dalam pekerjaan akan mendapatkan sanksi penjara 2-5 tahun dan atau denda sekitar 200-500 juta. Sanksi pidana diberikan kepada perusahaan yang tidak melibatkan karyawan dalam pekerjaan akan mendapatkan sanksi penjara 1-5 tahun atau denda dengan nominal 100-500 juta. Jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan ketiga, apakah pekerja bisa melapor? Tentu saja bisa. Kemana? Ke pihak yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada pasal 15 UU tersebut menetapkan bagi yang melanggar ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 100.000. Jadi, kalian bisa melaporkan apabila ada suatu pelanggaran mengenai K3 ke pihak yang berwenang. Nah, jadi itu dia materi tentang K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Pemahaman tentang K3 ini sangatlah penting untuk diperhatikan, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Tujuannya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.